Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfi Studenova dengan NPM 2335 10235. Baiklah, saya ingin membuat video tentang eh, pengaplikasian dan mendemonstrasikan hasil kerja saya, yaitu membuat jam digital berbasis running text di sini. Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan beberapa komponen-komponennya untuk memenuhi tugas praktikum elektronika digital saya. Komponen utama yang saya gunakan di sini Arduino Uno, LCD, lalu di sini ada potensiometer, dan di sini ada kapasitor. Nah, untuk di sini ada beberapa alat lain untuk memenuhi komponen yang wajib digunakan. Ada power supply, multimeter, resistor, gerbang logika AND yang saya gunakan, LED, lalu ada buzzer piezo di sini. Nah, baik, langsung saja. Di sini saya akan langsung em, menjelaskan beberapa fungsi-fungsi dan alur kerjanya. Yang pertama di sini Arduino, tentu saja Arduino ini adalah eh, otak dari semuanya yang dia tuh bisa dibilang membaca atau memproses data dari dari misalnya code ini, lalu dia akan menampilkannya menjadi output. Nah, outputnya nanti akan dikeluarkan oleh si LCD ini, lalu si buzzer, LED, dan lain-lain. Nah, di sini dia membaca sinyal analog yang ada di sini melalui pin A0, ini sampai A5. Nah, jadinya nanti dia mengubah sinyal menjadi nilai digital. Nah, lalu di sini ada potensiometer. Potensiometer ini nanti dia bisa dibilang memberikan input variabel lah. eh, Kayak mengatur apa namanya itu kecerahan yang ada di dalam LED, LCD ini. Nah, lalu di sini ada eh, apa lagi ya? Resistor saja. Nah, resistor tuh ya bisa dibilang untuk menghambat alur listrik ya, supaya dia tidak menerima alurnya secara berlebihan gitu. Lalu ada LED. LED di sini saya fungsikan untuk matikan nilai berdasar si analog ini. Jadi dia dikontrol oleh pin Arduino ya, apa namanya itu eh, ya dia dikontrol tuh melalui pin eh, D13 contohnya gitu kan. Lalu di sini ada buzzer. Buzzer ini bisa dibilang kayak outputnya lah, output yang dikeluarkan. Eh, Dia tuh nantinya akan berbunyi kalau misalnya contohnya nanti kalau misalnya di program saya ini jika dia sudah misalnya berganti hari contohnya gitu kan, eh, berganti tanggal gitu dari jam 23.59 eh, menjadi 0000, dia nantinya akan berbunyi gitu. Dia terhubung ke pin D9. Nah, lalu di sini LCD 16 kali 2, dia di sini sebagai output juga. Nah, dia nanti akan menampilkan nilai dari si analog tadi nih. Si analog ini tadi nih. Nah, dia tuh nanti kayak eh, mengeluarkan input kayak angka, bisa juga kayak suhu, contoh lainnya. Dia tuh terhubung eh, eh, dia tuh terhubung ke pin D D D4 sampai D7. Ini dia terhubung ke pin 5, 4, 3, 2 gitu. Nah, lalu tuh dia tuh kayak apa ya? Dia tuh fungsi utamanya lah di proyek saya nih. Jadi dia nanti akan menampilkan eh, apa namanya itu? Menampilkan menampilkan output dari eh, waktu jam digital saya yang apa namanya itu mengeluarkan eh, angka-angka gitu. Nah, lalu di sini ada multimeter. Nah, multimeter di sini untuk mengecek tegangan tegangan saja di pin gitu. Lalu di sini ada power supply sebagai power utamanya. Ya, di sini juga bisa untuk mengatur tegangannya tuh kalau misalnya dia kuat, semakin rendah tegangan maka nanti ada beberapa
beberapa alat yang tidak bisa hidup kayak si contohnya si LED ini kalau misalnya kurang tegangan dia tidak bisa hidup nantinya. Nah, mungkin eh, itu saja ya beberapa perangkat yang saya jelaskan. Nah, untuk pendemonstrasiannya dan penjelasan kodenya di sini coba kita demonstrasikan saja dulu. Nah, di sini sudah terbaca ya di sini. Sekarang pukul 23.59. Nah, kenapa pukul 23.59? Karena di sini kodenya saya program begitu. Nah, di sini em, saya memasukkan jamnya secara manual gitu. Jadi ini untuk inisialisasi kode waktunya. Di sini ada dimulainya dari berapa gitu. Nah, ini saya memulai dari detik 0, lalu 1 menit 59, jamnya 23, harinya tanggal 7, bulan 7, 2025. Nah, di sini tuh sebagai input nilainya gitu. Nah, lalu di sini eh, dia akan apa? Dia akan melakukan eh, apa namanya itu? Akan memproses data si tadi tadi tuh yang akan dikeluarkan oleh si LED strip. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya dia telah mencapai batas tertentu, kayak tadi sudah bertukar hari ya, dari tanggal 8 sekarang, si buzzer akan berbunyi karena dia tadi sudah memenuhi atau eh, ya memenuhi batas waktu memenuhi data tertentu gitu. Nah, di sini eh, si siapa namanya tuh? Ini juga si siapa namanya? Potentiometer potentiometer di sini untuk mengatur apa namanya itu tampilan di sini ya, pencahayaan dan output dari LCD ini. Nah, sini power supply di sini untuk mengatur eh, kuat tegangannya. Coba kita apa namanya itu? Lalu ada di sini ada beberapa contoh ini dia apa namanya itu? Jika apa namanya? Jika si eh, LED tadi telah mencapai batas tertentu ya, misalnya eh, melewati setelah 1 menit gitu, si buzzer kan akan bunyi. Nah, si LED ini dia nantinya akan menjadi penanda gitu untuk apa namanya itu? Menjadi penanda eh, jika menjadi penanda jika si eh, buzzer ini telah mencapai eh, batas tertentu gitu. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan kodenya sedikit. Nah, di sini eh, liquid crystal LCD ini adalah pin-pin yang terhubung ya di LCD dan Arduino-nya ini. Lalu di sini variabel untuk menyimpan waktunya tadi. Lalu apa namanya tuh? Di sini ada untuk inisialisasi waktunya tadi. Nah, lalu hmm, apa lagi ya? Buat setup-nya. Lalu ini adalah fungsi untuk mengupdate waktunya. Lalu sini ada untuk display waktunya untuk menampilkan waktunya. Lalu sini ada untuk menampilkan eh, hidup matinya LED tadi. Ini untuk mematikannya. Lalu sini ada eh, apa namanya itu fungsi untuk menghidupkan dan mematikan si buzzernya tadi. Nah, mungkin itu saja penjelasan kode dan eh, alur kerja beberapa alat dan perangkat yang saya bisa jelaskan. Mungkin sekian presentasi singkat dari saya. Jadi intinya proyek saya ini adalah eh, mengubah nilai dari yang dibaca oleh Arduino Uno melalui analog tadi tuh dia memprosesnya melalui data tadi, lalu dikeluarkan outputnya tuh melalui LCD. Nah, LCD-nya nanti tuh dia LCD nanti tuh dia akan disinkronisasikan kepada apa namanya tuh
alat-alat yang lain seperti buzzer, contohnya setelah dia bertukar hari, setelah melewati 1 menit, dia akan hidup sesuai dengan output yang ada di dalam LCD ini. Mungkin sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.